Makanan negaramu, ya? Ini rumput kering apa? Tawa meledak dan di pusat ejekan itu ada Bima. Saat jam makan siang di sebuah SMA di Jakarta, kotak bekal Bima menjadi sasaran cemoohan dari sekelompok siswa. Bima hanya duduk diam di meja. Salah satu dari mereka, Kevin, berkata dengan jelas, "Ini nasi uduk, kok warnanya aneh?" "Kecewa, deh." Mendengar itu, teman-teman di sekitarnya terkekeh, lalu tiba-tiba Kevin mengambil sepotong rempeyek dari kotak bekal itu dengan sumpit dan melemparkannya ke arah lapangan. "Jangan dilempar." Suara Bima rendah dan pelan, namun suasana seketika menjadi dingin. Tapi Kevin hanya menatap mata Bima dan tertawa. "Oh, maaf. Cuma coba pengalaman budaya saja." Setelah pelajaran selesai, Bima langsung menuju sasana. Sasana tinju kecil dan tua, dengan matras usang, samsak berkarat, dan suara pukulan yang menggema. Di dalam sana, ia seolah menjadi orang lain, fokus sepenuhnya. Keringat membasahi seluruh tubuhnya dan napasnya semakin terengah-engah, tetapi matanya tetap menyala. Samsak bergoyang seirama dengan pukulannya. Saat itu, pintu sasana terbuka, dan seorang pria parubaya masuk, tubuhnya berotot dan tegap. Pria itu, Pak Darmo, adalah pemilik sasana sekaligus teman ayah Bima. Ia mengamati Bima dalam diam untuk beberapa saat, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Hari ini juga tidak makan, ya?" Bima menunduk sambil tersenyum kecut. "Tidak apa-apa, Pak. Lagi tidak nafsu makan." Pak Darmo mengangguk dan berdiri di samping Bima tanpa berkata apa-apa. Lalu, ia ikut memukul samsak sekali. Hanya dari suaranya saja sudah jelas. Pria ini adalah mantan petinju profesional yang masih tahu apa artinya pertarungan. Seperti biasa, setelah selesai mengepel lantai dan membersihkan sasana, Bima bertanya pelan, "Ayah saya orang seperti apa?" Pak Darmo terdiam sejenak. Lalu dengan suara rendah dan perlahan ia menjawab, "Ayahmu itu orang yang paling gigih yang pernah aku kenal. Kalau jatuh, pasti bangun lagi." Satu kalimat itu membuat Bima menunda langkahnya menuju kamar mandi dan kembali ke depan samsak. "Kalau begitu, hari ini saya akan coba sekali lagi." Angkot Tuan Takarta. Di luar sudah gelap, hanya lampu sasana yang menerangi punggung Bima yang basah oleh keringat. Kepalan kecilnya hari itu diam-diam melawan sesuatu. Melawan dunia, diskriminasi, dan kelemahannya sendiri. Dan tanpa seorang pun tahu, di sasana kecil ini, seorang juara sedang lahir. Aku tidak bisa melupakan tatapan mata anak itu saat pertama kali membuka pintu sasana. Pak Darmo masih mengingat hari itu dengan jelas. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, bertubuh kecil dan kurus, tetapi tatapan matanya tajam. Anak itu adalah Bima, yang berdiri di depan pintu sasana sendirian di tengah hujan deras musim dingin tanpa payung. "Bolehkah saya bekerja di sini?" kata anak itu. Dia bilang butuh uang, minta pekerjaan bersih-bersih sampai sasana tutup. Pak Darmo tidak bertanya apa-apa. Sebagai gantinya, ia memberikan kain pel. Awalnya, Bima hanya diam dan membersihkan. Tanpa sepatah kata pun, ia mengepel lantai, membersihkan toilet, dan mengelap dinding. Lalu suatu malam, ketika tidak ada siapa-siapa, ia berdiri di depan samsak sendirian. Pak Darmo melihatnya dari celah pintu. Pukulan anak itu memang masih canggung, tetapi penuh dengan kesungguhan, seolah-olah ia harus melawan seseorang. Keesokan harinya, Pak Darmo diam-diam mengeluarkan sepasang sarung tinju dan meletakkannya di depan Bima. "Ini bukan sekadar memukul. Ini tanggung jawab." Bima menerima sarung tinju itu dalam diam dan mengangguk. "Saya akan bertanggung jawab." Sejak hari itu, Pak Darmo mulai mengajarinya dari dasar. Langkah, pertahanan, pandangan, dan mentalitas. Di atas ring, jangan hanya berpikir untuk menang. Petinju sejati adalah orang yang tidak akan tumbang meskipun dipukul. Bima menerima semua itu tanpa kata. Tidak pernah mengeluh lelah, tidak pernah bolos latihan. Malam hari ia membungkuk membersihkan lantai. Pagi hari ia membalut tangannya dengan perban. Sambil melihat bungkusan obat neneknya, ia bertekad suatu hari nanti jika memenangkan hadiah dari tinju, uangnya akan digunakan untuk membelikan rumah yang layak untuk neneknya. Malam itu, setelah mandi, Bima duduk di depan pintu sasana. Di tangannya ada secarik kertas kecil. Di dalamnya tertulis, "Kamu punya bakat.
Tapi yang lebih besar dari itu adalah alasanmu bertinju. Petinju yang punya alasan tidak akan pernah tumbang. Dengan hati-hati Bima memasukkan kertas itu ke dalam sakunya dan menatap langit malam. Mimpi yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun, luka yang tidak pernah ia perlihatkan, dan pertarungan yang dimulai tanpa seorang pun tahu. Sekarang Bima tahu mengapa ia harus bertarung. Koridor sekolah ramai seperti biasa. Pintu loker berderit dan siswa-siswi tertawa sambil berlalu lalang. Tetapi di antara semua suara itu, langkah Bima terasa sangat berat. "Hei, si anak baru datang." Teman Kevin sengaja berbicara dengan keras. Beberapa anak menoleh ke belakang dan tertawa. Bima berjalan melewati koridor dengan kepala tertunduk. Tidak merespons, tidak berbicara. Itulah caranya bertahan hidup selama ini. Saat pelajaran olahraga, meskipun bukan pelajaran tinju, hari itu ada tes lompat tali. Para siswa berpasangan dan saling berhadapan. Di depan Bima, berdiri Kevin. Dengan senyum setengah mengejek, ia mengayunkan tali dengan santai. Lalu tiba-tiba ia mengencangkan pergelangan tangannya dan menurunkan tali itu. Seketika, kaki Bima tersangkut dan ia jatuh tersungkur. Seluruh kelas terdiam sejenak, lalu tawa meledak. "Wah, tidak kusangka bisa jatuh sekeras itu." Kevin tertawa dengan sengaja. Bima tengkurap sambil menahan napas. Lututnya lecet dan telapak tangannya terkelupas. Tetapi tidak ada yang membantunya. Guru olahraga itu ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Baik, yang terluka silakan ke UKS." Pelajaran berikutnya berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Saat istirahat makan siang, ketika Bima membuka lokernya, isinya berantakan, buku pelajaran yang lecek dan tugas yang sobek, di atasnya ada sisa makanan yang sengaja diletakkan. Bima diam-diam mengeluarkan buku-bukunya satu persatu dan merapikannya. Ujung jarinya bergetar dan perutnya mual, tetapi ia hanya ingin tertawa. Saat itu, dari belakang terdengar suara Kevin. "Kenapa? Kamu mau berkelahi? Tapi di negaramu, berkelahi juga pakai sumpit, ya?" Tangan Bima berhenti. Ia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya bergetar. Kevin melanjutkan, seolah menikmati momen itu. "Atau jangan-jangan kamu bisa pencak silat?" "Hiaat." Ia menirukan gerakan menendang yang konyol. Teman-teman di sekitarnya tertawa terbahak-bahak dan koridor menjadi sunyi sesaat. Semua mata tertuju pada Bima. Bima perlahan berbalik. Matanya bertemu dengan mata Kevin. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menutup lokernya dan pergi dari tempat itu dengan tenang. Kevin berteriak dari belakang. "Iya, lari saja, kalian kan selalu begitu." Kata-kata itu menggema di seluruh koridor, tetapi Bima tidak berhenti berjalan. Malam itu, saat melewati ruang guru, Bima melihat dari celah pintu yang terbuka, Kevin sedang tertawa akrab dengan guru olahraga. Di antara canda dan tawa mereka, Bima berbalik tanpa kata. Dunia ini tidak adil. Di sekolah ini tidak ada yang namanya keadilan. Saat itulah Bima untuk pertama kalinya merasakan amarah. Perasaan itu membakar dalam diam, seperti api yang tenang namun berakar dalam. Sesampainya di rumah, setelah mandi, Bima berdiri di depan cermin. Memar-memar tersebar di sekujur tubuhnya, dan di wajahnya ada bekas goresan samar. Sambil menatap dirinya sendiri, Bima bergumam, "Tidak apa-apa. Ini masih belum seberapa." Hari itu pun ia tetap pergi ke sasana. Baginya, tempat itu bukan hanya untuk belajar tinju, tetapi juga tempat untuk bernapas. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuannya, Bima mengetahui bahwa namanya tercantum dalam daftar peserta pertandingan tinju antar kelas di pekan olahraga sekolah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa pertandingan itu adalah rencana Kevin untuk mempermalukannya di depan umum. Namun anehnya, Bima tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, ia mulai menantikannya. Tepat sebelum bel pagi berbunyi, Bima berjalan menuju papan pengumuman di depan kelas. Guru olahraga kemarin mengatakan bahwa daftar final pertandingan akan diumumkan hari ini. Di atas kertas putih yang tertempel di papan, tulisan besar itu menarik perhatiannya. Daftar peserta pertandingan tinju pekan olahraga sekolah. Kelas 12 Kevin Adhitama, kelas 12 Bima Sanjaya. Bima menatap tulisan itu lama. Napasnya terasa sesak, dan sejenak pandangannya kabur.
Ia tidak pernah mendaftar untuk hal semacam itu. Ia membaca tulisan itu lagi. Perlahan, huruf demi huruf, tapi bagaimanapun juga, itu adalah namanya. Bima, kamu ikut tinju juga? Suara seorang teman dari belakang terdengar setengah terkejut, setengah berharap. Bima hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan situasi ini. Wah, serius? Aku tidak tahu. Kamu akan melawan Kevin? Anak lain ikut nimbrung. Murid-murid mulai berkumpul. Bima merasa semakin kecil. Tak lama kemudian, muncul Kevin dari ujung koridor. Dengan kancing seragam yang tidak dikancingkan dan senyum yang biasa, ia berkata, akhirnya ada kesempatan untuk menggunakan tanganmu, kan? Pasti lebih seru daripada cuma memukul samsak. Bima tidak mengatakan apa-apa, tetapi pandangan di sekitarnya berbeda. Anak-anak berbisik-bisik menatap Bima, dan kata-kata Kevin seolah menjadi pengumuman resmi. Saat pelajaran olahraga, seluruh angkatan berkumpul di GOR. Guru menjelaskan latar belakang penambahan cabang tinju, dan di akhir penjelasannya ia menambahkan, pertandingan ini terselenggara atas partisipasi sukarela dari para siswa. Mari kita beri dukungan. Partisipasi sukarela. Mendengar kata-kata itu, Bima tersenyum pahit. Adakah yang lebih memaksa dari ini di dunia? Saat itu, Kevin mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menerima mikrofon. Bima itu jago tinju, loh. Kalian harus lihat. Waktunya menunjukkan kehebatan petarung pendatang. I was love Andia. And the Landan. I was Loftra. Tawa dan sorakan bercampur di antara para siswa. Beberapa bahkan meneriakkan, Bima, semangat. Tapi di balik kata-kata itu, lebih terasa antisipasi untuk tontonan daripada dukungan tulus. Bima hanya berdiri di sana, menerima semua tatapan itu. Ratusan mata memandangnya, tetapi tidak ada satupun yang mengerti perasaannya. Pertandingan itu dijadwalkan sebagai pertandingan tunggal. Pertarungan 1 lawan 1 antara Kevin dan Bima, dan akan menjadi pertandingan pembuka yang disaksikan oleh seluruh siswa. Ini bukan sekadar kegiatan olahraga, melainkan eksekusi publik. Orang yang tidak tahu tinju mungkin hanya berpikir ini adalah perkelahian biasa, tetapi Bima tahu betul. Ring adalah tempat di mana seseorang pasti akan hancur. Jika kalah, semua penghinaan yang ia alami akan menjadi sebuah akhir yang sempurna. Diiringi dengan kata-kata, sudah kuduga. Jika menang, itu juga akan menjadi masalah dengan cara yang lain, keduanya bukan pilihan yang mudah. Saat makan siang, Bima duduk lebih diam dari biasanya dan mengeluarkan nasi uduknya. Tetapi meja di tengah kantin itu menarik lebih banyak perhatian dari sebelumnya. Bima benar-benar ikut tinju? Dia akan melawan Kevin? Wah, seru. Tapi apa Bima bisa menang? Bisikan-bisikan itu terdengar di sekitarnya. Semua orang berpikir Kevin yang akan menang. Bima menyuap nasi uduknya. Nasi uduk buatan neneknya. Seperti biasa. Tapi hari ini rasanya hambar. Saat itu, Kevin mendekat. Dengan tangan itu kamu bisa membuat nasi uduk dan juga memukul lawan. Hebat sekali. Setelah melontarkan lelucon terakhirnya, Kevin pergi. Bima memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Pikirannya kacau. Ia ingin menghindar, tidak mau kalah, dan terkadang tidak ingin melakukan apa-apa. Tetapi di saat yang sama, ada wajah yang terlintas di benaknya. Pelatihnya, Pak Darmo, dan neneknya yang menunggunya di rumah dengan semangkuk mie instan di malam hari. Sore itu, saat berpapasan dengan guru olahraga di depan ruang guru, Bima bertanya, bisakah nama saya dihapus dari daftar? Guru itu menghindari tatapannya dan menjawab, sudah mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Dan ya, para siswa sangat menantikannya. Kata-kata itu berarti jangan bertanya lagi. Anak orang kaya, orang tua yang menyumbang ke sekolah, guru yang cari aman. Semuanya saling terkait dalam struktur ini, dan nama Bima tidak pernah menjadi hal yang penting. Sambil merapikan dokumen, guru itu menambahkan, lagi pula, ini akan menjadi pengalaman yang bagus. Katanya kamu belajar tinju, kan? Kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu, pengalaman yang bagus. Bima merenungkan kata-kata itu. Tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Malam itu, sambil memukul samsak di sasana, Bima berpikir, ini bukan pertarungan. Ini adalah masalah menjaga martabat.
Setiap kali samsak bergoyang, hati Bima juga ikut bergoyang. Terkadang dengan rasa takut, terkadang dengan amarah, terkadang dengan tekad, semua yang diajarkan oleh Pak Darmo melintas di benaknya. Teknik dasar, langkah, pertahanan, dan yang paling penting, kekuatan mental. Orang yang tidak akan tumbang meskipun dipukul. Kata-kata itu terus terngiang, sekaranglah saatnya untuk membuktikannya. Dan ia pun memutuskan, keesokan paginya, saat berdiri di depan daftar nama untuk konfirmasi resmi, ia berkata pelan, "Saya ikut." Dengan satu kata itu, Bima menerima takdirnya dan meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak lagi menghindar. Guru olahraga itu terkejut dan bertanya, "Sungguh? Kalau kamu merasa tertekan, tidak perlu ikut." Tapi Bima menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, saya akan melakukannya." Saat itu, Bima merasa dirinya telah benar-benar berubah. Bukan lagi orang yang hanya pasrah, melainkan orang yang memilih sendiri. Sekarang yang tersisa hanyalah satu: bersiap. Dan entah menang atau kalah, berdiri tegak dan bertahan sampai akhir. Ia teringat kata-kata pelatihnya saat pertama kali belajar tinju. Petinju sejati adalah orang yang tidak akan tumbang meskipun dipukul. Sekarang, Bima mulai berjalan menuju panggung itu. Seminggu lagi, di atas ring yang disaksikan oleh seluruh siswa, Bima akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Entah itu kemenangan atau kekalahan, setidaknya ia akan menunjukkan dirinya yang berani menghadapi. Saat pintu depan dibuka dengan pelan, aroma sayur lodeh yang familiar menyebar di dalam rumah. Di bawah cahaya lampu yang hangat, neneknya yang sedang duduk di meja makan kecil, mengangkat kepala tanpa kata saat mendengar Bima masuk. "Bima, sudah pulang?" Sapaan singkat itu entah kenapa membuat dada Bima terasa sesak. Di akhir hari yang melelahkan, fakta bahwa ada seseorang yang menunggunya di rumah ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sambil meletakkan tasnya, Bima menatap punggung neneknya. Bahu yang bungkuk, gerakan tangan yang perlahan, semua itu terasa lebih berharga hari ini. Hari ini nenek masak lodehnya agak kental. "Kamu suka, kan?" Neneknya berkata sambil membuka penanak nasi, dan Bima mengangguk sambil duduk di meja makan. Lututnya masih memar dan punggung tangannya lecet, tapi ia menyuap nasi penuh-penuh sambil menundukkan kepala. Saat nasi itu masuk ke mulutnya, Bima hampir menangis. Sayur lodeh buatan neneknya selalu sama. Neneknya mengambilkan lauk satu persatu untuk Bima, sementara ia sendiri hanya makan sedikit. "Seperti biasa. Kamu tidak apa-apa, Bima?" Mendengar pertanyaan itu, Bima sejenak menghentikan sumpitnya. "Tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah." Neneknya menatapnya tanpa kata, lalu mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam punggung tangan Bima, tangan kecil dan keriput. Namun sentuhan hangat dan kuat itu entah kenapa menggetarkan hatinya. Tangan neneknya kasar. Jejak kehidupan yang penuh perjuangan tergambar jelas di sana. Tetapi setiap kali tangan itu menggenggam tangannya, Bima merasa aman. "Apapun jalan yang kamu pilih, jangan pernah merasa rendah diri di hadapan orang lain." Satu kalimat itu membuat tangan Bima menegang. Ia mengangkat matanya menatap neneknya, dan meskipun tidak ada air mata di matanya, ada sesuatu yang pasti mulai bersinar di sana. Neneknya tidak bertanya lebih lanjut. Apa yang terjadi pada Bima? Mengapa ia terlihat begitu lelah? Ia hanya menggenggam tangannya dan menyampaikan segalanya dengan satu kalimat. "Jangan merasa rendah diri." Kata-kata itu bukan sekadar penyemangat. Itu adalah keyakinan yang dipegang teguh oleh neneknya seumur hidup, dan sekarang menjadi hal paling berharga yang ingin ia wariskan kepada cucunya. Setelah makan, Bima menatap neneknya yang sedang mencuci piring. Punggung neneknya yang sedang mencuci piring di wastafel kecil itu terlihat lebih kecil hari ini. Bima bangkit dan berdiri di samping neneknya. "Biar saya saja." "Tidak apa-apa. Sebentar lagi selesai." Tapi Bima mengambil piring dari tangan neneknya. Dan dengan tenang mulai mencuci piring, keduanya berdiri dalam diam. Neneknya mengawasi Bima mencuci piring, dan Bima merasa tenang hanya dengan kehadiran neneknya di sampingnya. "Bima." "Iya. Kalau ada apa-apa, bilang saja sama nenek." Neneknya menatap lurus ke mata Bima dan berkata, "Nenek selalu di pihakmu." "Selalu." Mendengar itu, Bima mengangguk,
Tenggorokannya tercekat sehingga tidak bisa berkata-kata. Tapi sepertinya neneknya sudah tahu segalanya. Malam itu, di dalam kamarnya, Bima mengeluarkan secari kertas yang ia terima dari Sasana dan membukanya. Kertas yang ditulis oleh Pak Darmo. Bakat itu penting. Tapi yang lebih penting adalah alasanmu bertinju. Di bawah kalimat itu, Bima mengambil pulpen dan menambahkan satu baris. Dan orang yang harus dilindungi. Sambil menulis kata-kata itu, Bima berpikir, mengapa ia harus bertarung? Untuk apa ia harus berdiri di atas ring? Sekarang jawabannya sudah jelas. Ia tidak boleh mengecewakan neneknya. Ia juga tidak boleh menyia-nyiakan apa yang telah diajarkan oleh Pak Darmo. Dan yang terpenting, ia harus menunjukkan pada dirinya sendiri sosok yang tidak memalukan. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Bima menyalakan lampu Sasana dan berdiri di depan samsak sendirian. Sasana itu sunyi. Hanya suara langkah kaki dan napas Bima yang mengisi ruangan itu. Tapi kesunyian hari ini tidak menakutkan. Sambil mengenakan sarung tinju, Bima mengingat kata-kata Pak Darmo. Pentingnya teknik dasar, kekuatan mental, dan yang terpenting, pentingnya memiliki alasan. Sambil mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya berbeda dari kemarin. Ini bukan lagi pertarungan untuk menang sendirian, melainkan pertarungan untuk tidak kalah demi seseorang. Apapun kata orang, ia sedang bersiap untuk naik ke atas ring. Pukulan Bima ke samsak berbeda dari sebelumnya. Lebih akurat, lebih kuat, dan lebih penuh keyakinan. Kata-kata neneknya, ajaran Pak Darmo, dan alasannya sendiri, semuanya menyatu dalam kepalan tangannya. Bima tidak tahu bahwa pagi itu, dari ujung koridor, ada pelatihnya yang diam-diam mengawasinya. Pak Darmo melihat Bima dari celah pintu dan bergumam pelan. Bagus. Kamu sudah siap. Pak Darmo bisa merasakan perubahan pada Bima. Anak laki-laki yang kemarin masih ragu dan goyah, sekarang telah berubah menjadi petinju dengan tekad yang kuat. Sekarang pertarungan Bima akan dimulai. Dan pertarungan itu akan menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Pintu Sasana tertutup dan lampu-lampu menyala satu persatu. Bingkai logam berderit saat pintu terbuka. Dan langkah berat Pak Darmo masuk. Bima sudah berada di atas ring, kaosnya basah oleh keringat menempel di tubuhnya. Matanya terlihat seperti begadang semalaman. Tapi keraguan yang dulu ada di sana telah hilang. Pak Darmo menatap Bima sejenak, lalu perlahan ia naik ke atas ring. Setiap gerakannya menunjukkan pengalaman bertahun-tahun. Hari ini akan berbeda, kata Pak Darmo. Suaranya lebih rendah dan lebih serius dari biasanya. Hari ini aku akan menjadikanmu seorang petinju. Kamu pernah benar-benar bertarung? Tanya Pak Darmo. Bima tidak menjawab, tapi Pak Darmo terus bertanya. Bukan bertarung untuk menang, tapi bertahan agar tidak hancur? Pertanyaan itu membuat Bima terdiam sejenak. Semua yang ia alami di sekolah terlintas di benaknya, tapi ia tidak yakin apakah itu benar-benar sebuah pertarungan. Selama ini, ia hanya menahan dan bertahan. Pak Darmo membaca keheningan Bima, dan sambil mengangguk, ia mengeluarkan sarung tinju. Kalau begitu, hari ini kita belajar. Apa itu pertarungan yang sesungguhnya? Latihan hari itu berbeda. Tidak dimulai dengan tenang seperti biasa, pelatihnya langsung melayangkan pukulan. Tangkis. Bima mengambil posisi bertahan, tapi masih menunjukkan celah, dan pelatihnya dengan dingin menunjukkannya. Jangan lihat matanya. Di atas ring, yang kamu baca bukan mata, tapi niat. Pukulan Pak Darmo cepat. Tapi itu bukan pukulan yang ingin menyakiti Bima, melainkan pukulan yang ingin mengajar. Tepat di titik yang benar, dengan kekuatan yang pas. Cukup agar Bima bisa belajar. Lagi. Kali ini lindungi dagumu. Hook kiri Pak Darmo melayang. Bima mengangkat pelindungnya, tapi sudutnya salah, dan pukulan Pak Darmo menyentuh pelindung kepalanya. Buat apa melindungi dagu kalau badanmu terbuka? Kali ini pukulan ke arah badan. Pukulan berat mendarat di sisi tubuh Bima. Napasnya tercekat. Tapi Bima tidak mundur. Bagus. Bertahan seperti itu. Keringat mengalir, napasnya terengah-engah, dan ujung jarinya terasa kaku. Beberapa kali ia kehilangan keseimbangan, dan hook kiri pelatihnya membuatnya terdorong ke sudut ring. Meskipun begitu, Bima bangkit, ia kembali mengepalkan tangannya, memejamkan mata,
dan mengingat satu kalimat itu, "Jangan tumbang." Pak Darmo mengamati Bima bangkit. Ia melihat sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan sekadar kegigihan, melainkan tekad yang lebih dalam. "Kenapa kamu bangkit?" "Karena saya tidak bisa menyerah." Jawaban Bima membuat Pak Darmo tersenyum. Jawaban yang bagus, tapi itu saja tidak cukup. Pak Darmo kembali mengambil posisi menyerang. "Kali ini bukan aku yang akan menjatuhkanmu, tapi kamu yang akan menahanku. Paham bedanya?" Saat itulah Bima mengerti. Jika selama ini ia hanya pasrah menerima, sekarang ia harus melawan. Setelah itu, latihan beralih ke lompat tali. Saat seluruh tubuhnya terasa lelah, pelatihnya melanjutkan. "Kevin itu tidak ingin mengalahkanmu. Dia ingin menghancurkanmu." Tangan Bima berhenti sejenak. Pelatihnya melihat tatapan matanya dan menambahkan, "Tapi kamu bukan anak yang mudah dihancurkan, kan? Kamu anak siapa?" Kata-kata itu membuat dada Bima terasa panas. Ayahnya, orang yang pernah berlatih tinju bersama Pak Darmo, yang tidak pernah menyerah sampai akhir. Bima kembali melompat tali, kali ini lebih cepat, lebih akurat. "Ya, ritme itu. Tinju itu ritme," kata Pak Darmo. "Hancurkan ritme lawan dan jaga ritmemu sendiri." Bahu Bima naik turun, dan ia menggertakkan giginya. Saat itu, hatinya bereaksi lebih kuat daripada kepalan tangannya. Setelah semua latihan selesai, lampu sasana dimatikan. Pak Darmo menatap punggung Bima dan berkata, "Sampai jumpa besok, juara." Kata-kata itu membuat Bima tersenyum. Meskipun pertandingannya belum dimulai, ia sudah merasa dirinya berbeda. Sekarang yang tersisa hanyalah satu. Saat itu, di atas ring itu, ia harus mempertahankan namanya. Dalam perjalanan pulang, Bima berpikir, besok adalah hari pertandingan. Di hadapan seluruh siswa, ia akan berhadapan dengan Kevin di atas ring. Tapi ia tidak lagi merasa takut. Rasa takut itu ada, tapi ada hal-hal yang lebih besar yang mengisi hatinya. Cinta neneknya, ajaran Pak Darmo, dan kepercayaan pada dirinya sendiri. Menang atau kalah, Bima sudah menjadi pemenang. Hanya dengan tidak menyerah dan bertahan sampai akhir. Pada hari pertandingan, saat pintu gor terbuka, sinar matahari dari luar masuk, Bima perlahan melangkah masuk. Tribun penonton sudah penuh dengan siswa, dan dari berbagai sudut terdengar suara bisikan dan sorakan yang bercampur aduk. "Pertandingan tinju beneran? Itu Bima, kan? Dia mau tanding tinju? Bukannya Kevin cuma bercanda?" Bisikan-bisikan para siswa terdengar di telinga Bima. Beberapa suara terdengar penasaran, sementara yang lain terdengar mengejek. Begitu masuk ke dalam gor, gemuruh suara penonton semakin kencang. Ratusan siswa memenuhi tribun bertingkat, dan semua mata tertuju pada Bima. Jantungnya mulai berdebar kencang. Sampai-sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Bima menatap ring tanpa berkata apa-apa. Di atasnya sudah terpasang kain putih, dan di tengahnya sudah disiapkan pelindung kepala dan sarung tinju. Di salah satu sisi tribun, di barisan belakang, duduk Pak Darmo, dan di sebelahnya, nenek Bima dengan gamis tipisnya diam-diam menangkupkan tangan. Keduanya menatap ring tanpa kata, namun dengan tatapan yang paling tulus. Neneknya berangkat dari rumah lebih awal dari biasanya. Tanpa sepengetahuan Bima, ia menghubungi Pak Darmo dan meminta untuk datang bersama. Ini adalah pertama kalinya ia datang menonton pertandingan cucunya. Tangan neneknya bergetar, semoga Bima tidak terluka. Pak Darmo mengerti kekhawatiran neneknya, tapi ia percaya pada Bima. "Tidak apa-apa, Bu," kata Pak Darmo pelan kepada neneknya. "Bima anak yang kuat." Pembawa acara mengambil mikrofon dan berteriak, "Baiklah, semuanya, pertandingan pembuka hari ini, pertandingan tinju." Suara dari mikrofon menggema di seluruh gor. Diiringi sorak-sorai yang membahana, para siswa bangkit dari tempat duduk mereka. Kevin masuk lebih dulu. Dengan jaket training merahnya yang berkibar, ia melambaikan tangan dengan santai dan bahkan sengaja mengedipkan mata ke arah penonton. Sorak-sorai para siswa semakin keras. Kevin sepertinya menikmati semua perhatian itu. "Siap? Petarung pendatang." Kevin naik ke atas ring sambil tersenyum ke arah Bima, senyumnya masih mengandung ejekan. Tapi Bima tidak bereaksi. Ia hanya menatap Kevin.
Di tatapannya tidak ada kemarahan maupun ketakutan. Hanya ada tekad yang tenang. Bima diam-diam mengepalkan tangannya dan mengenakan sarung tinju. Hatinya tenang, sorak-sorai yang menggema di telinganya, suara-suara ejekan, sekarang hanyalah kebisingan belaka. Saat mengenakan sarung tinju, Bima mengingat semua yang diajarkan Pak Darmo. Petinju sejati adalah orang yang tidak akan tumbang meskipun dipukul. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Bima naik ke atas ring. Wasit memeriksa sarung tinju keduanya dan berkata, "Jangan lihat mata, lihat pusatnya." "Oke." Bertarung dengan bersih. Suara wasit tegas. Sekarang semua lelucon dan ejekan berakhir, dan pertandingan yang sesungguhnya akan dimulai. Kedua petarung saling berhadapan. Kevin masih tersenyum santai, tapi Bima tidak goyah. Kevin mendekati Bima dan berbisik, "Kesempatan terakhir. Kalau kamu menyerah sekarang, tidak akan terlalu sakit." Tapi Bima tidak menjawab. Ia hanya memeriksa posisinya dan mengatur napasnya. Wasit memisahkan keduanya dan berkata, "Oke. Siap?" Bima dan Kevin sama-sama mengangguk. Seluruh gor menjadi hening. Ratusan siswa menahan napas dan menunggu. "Siap. Mulai." Sinyal dari wasit berbunyi. Ronde 1 dimulai. 10 detik. Pukulan Kevin mendarat dengan cepat. Perut kiri. Bima seketika terengah-engah dan mundur 2 langkah. Suasana di sekitar menjadi riuh, sorak-sorai dan keterkejutan meledak bersamaan dari tribun penonton. Baru mulai sudah kena 1 pukulan. Kevin tersenyum tipis. Dengan wajah percaya diri, ia berputar di ring sambil melambaikan tangan. Ia menganggap ring ini sebagai panggung, dan Bima sebagai pemeran pembantu. Suara-suara yang mendukung Kevin dari tribun semakin keras. Bima sempat terhuyung, tapi ia kembali menemukan keseimbangannya. Guncangan dari pukulan di perutnya menjalar ke seluruh tubuh seperti gelombang, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang menopangnya. Bima sejenak mengatur napasnya dan mengambil posisi bertahan. Rasa sakit di perutnya cukup parah, tapi pandangannya tidak goyah. Atur napas, jaga keseimbangan, mulai lagi dari langkah. Suara Pak Darmo terngiang di kepalanya, dan Bima diam-diam mulai bergerak setengah lingkaran di ring, mengatur langkahnya. Kevin kembali menyerang. Kali ini dengan gerakan tubuh bagian atas dan hook yang dikombinasikan dengan tipuan, tapi Bima tidak panik. Perlahan ia mengangkat pelindungnya dan memprediksi gerakan lawan selanjutnya. "Bima, tenang." Suara Pak Darmo terdengar dari tribun. Neneknya menggenggam kedua tangannya erat-erat sambil menggigit bibir. Kevin terus menyerang. Tangan kiri, tangan kanan, pukulan lurus. Kecepatannya tinggi, tapi ritmenya berulang. Bima mulai membaca ritme itu. Setelah 2 pukulan jab, pasti disusul dengan pukulan kanan. Dan tepat sebelum itu, kaki kirinya sedikit mundur. Serangan ketiga Kevin. Seperti yang diduga, setelah 2 pukulan kiri, pukulan lurus kanan datang. Tapi kali ini Bima sudah siap. Bima sedikit menundukkan kepalanya untuk menghindari pukulan, dan pada saat yang sama melangkah 1 langkah ke dalam. Posisi untuk melancarkan serangan balasan. Ronde 2, gerakan Bima berbeda. Ia tidak menghindar, juga tidak menerima pukulan. Gerakannya tepat untuk mengalihkan pukulan, dengan sarung tinjunya ia menangkis sambil menjaga pandangannya tetap terbuka. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari samsak. Kevin melayangkan hook kiri, tapi Bima dengan sarung tinju kanannya mengalihkan pukulan itu, dan pada saat yang sama, dengan melangkah berlawanan arah jarum jam, ia menciptakan sudut. Kevin mulai panik. Selama ini Bima hanya terus terdesak, tapi tiba-tiba ia mulai mengalihkan dan menghindari pukulan. Apa? Sejak kapan dia bergerak seperti itu? Seseorang bergumam dari tribun. Gerakannya berbeda. Bisikan-bisikan terdengar di antara para siswa, dan Pak Darmo diam-diam mengangguk. Neneknya menangkupkan kedua tangannya di dada sambil menatap Bima. Bima sekarang sudah memahami semua pola serangan Kevin. Kevin memang kuat, tapi ia cenderung mengulangi kombinasi yang sama. Saatnya untuk memanfaatkan celah itu. Ronde 3 dimulai, Bima mengambil langkah lebih lebar dan mulai menggiring Kevin ke tengah ring. Sekarang Bima yang memegang kendali, Kevin terus menyerang, tapi pertahanan Bima semakin sempurna. Kevin melayangkan jab,
tapi kali ini meleset. Bima sedikit memiringkan kepalanya ke kanan. Saat itu, sebuah celah sesaat. Saat Kevin kehilangan keseimbangan dan sedikit condong ke depan, Bima tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pukulan ke arah badan dari tangan kanan Bima mendarat tepat di bawah perut. Terdengar erangan Kevin, dan keseimbangannya goyah. Seluruh gor bergemuruh. Sekarang Bima yang mendesak Kevin. Kevin panik dan mundur, tapi Bima mempersempit jarak. Seperti yang diajarkan Pak Darmo, saat lawan goyah, itulah kesempatannya. Bima melayangkan satu pukulan lagi ke arah badan. Kali ini juga masuk dengan telak. Kevin menurunkan pelindungnya. Karena rasa sakit di perutnya, tangannya secara alami turun. Saat itu, Bima tahu bahwa kesempatan terakhir telah datang. Dan akhirnya, Bima merendahkan pusat gravitasinya, lalu melompat dalam sekali hentakan, dan melayangkan hook kanan yang kuat tepat ke dagu. Momen itu terasa seperti gerakan lambat. Kepalan tangan Bima berputar dan melayang, mata Kevin membelalak, dan para penonton bangkit berdiri. Terdengar suara pukulan, dan tubuh Kevin terlempar ke belakang, lalu jatuh kering. Semua suara terhenti sejenak. Kevin terbaring di lantai ring, dan Bima masih dalam posisi bertarung. Wasit mendekati Kevin dan memeriksa kondisinya. Kevin masih sadar, tapi tidak bisa bangkit. 1, 2, 3. Hitungan wasit dimulai. Tribun penonton benar-benar sunyi. Semua orang menahan napas dan mendengarkan hitungan. 4, 5, 6. Kevin mencoba bangkit, tapi kakinya tidak kuat. 7, 8, 10. Sesaat kemudian, gor meledak dengan sorak-sorai. Wah, dia menang. Gila. Keren banget. Para siswa bangkit dari tempat duduk mereka dan bertepuk tangan. Awalnya hanya beberapa orang, tapi tak lama kemudian seluruh gor dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Para siswa yang tadinya mengejek, yang tadinya tidak peduli, sekarang semuanya meneriakkan nama Bima. Neneknya menangis sambil bertepuk tangan. Bimaku. Hebat sekali. Pak Darmo mengepalkan tangannya dan bangkit berdiri. Ya, itu baru benar. Wasit mengangkat tangan Bima, dan Bima dengan tenang melepas sarung tinjunya dan membungkuk ke arah penonton. Penghormatan itu adalah ucapan terima kasih kepada seseorang sekaligus janji pada dirinya sendiri. Bima pertama-tama menatap ke arah tempat duduk nenek dan Pak Darmo dan membungkuk dalam-dalam. Lalu ia membungkuk ke seluruh penonton. Suara tepuk tangan semakin keras. Sekarang ini adalah tepuk tangan penghormatan. Sementara itu, Kevin berusaha bangkit dari sudut ring. Wajahnya memerah, dan matanya penuh dengan kepanikan dan kemarahan. Di hadapan seluruh siswa, ia benar-benar hancur. Citra yang ia bangun selama ini hancur dalam sekejap. Kevin menatap Bima, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Tidak bisa mengajak berjabat tangan, tidak bisa mengucapkan selamat. Hanya rasa malu dan marah yang terlihat di wajahnya. Akhirnya, Kevin turun dari ring tanpa berkata apa-apa. Sambil menghindari tatapan penonton, ia bergegas menuju pintu keluar belakang gor dan menghilang. Hei, Kevin mau kemana? Kabur karena malu. Ya? Bisikan-bisikan siswa terdengar. Tapi Kevin tidak menoleh ke belakang. Setelah turun dari ring, Nenek dan Pak Darmo menghampiri Bima. Neneknya memeluk Bima erat-erat dan berkata, "Kamu terluka? Tidak ada yang sakit?" "Tidak apa-apa, Nek." Pak Darmo menepuk bahu Bima dan berkata, "Bagus sekali, juara." Mendengar kata-kata itu, Bima untuk pertama kalinya tersenyum. Senyum yang tulus. Ia sadar bahwa semua yang telah ia tahan selama ini adalah untuk momen ini. Saat meninggalkan gor, Bima menoleh ke belakang. Suara tepuk tangan masih terdengar, dan tatapan para siswa yang memandangnya telah benar-benar berubah. Bukan lagi ejekan atau kasihan. Bima sekarang benar-benar berbeda. Yang ia buktikan di atas ring bukan hanya kekuatan pukulan, melainkan kekuatan hati yang tidak pernah menyerah. Dan itulah hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang juara sejati. Saat meninggalkan gor, sinar matahari terasa menyilaukan. Koridor sepi, karena pertandingan cabang lain belum selesai. Semua siswa masih berada di dalam gor. Langkahnya terasa ringan, tapi hatinya terasa berat. Bukan karena kegembiraan kemenangan, melainkan perasaan yang berbeda, seolah-olah setelah melewati terowongan yang panjang,
Ia untuk pertama kalinya melihat cahaya. Begitulah pertandingan Bima berakhir. Keesokan harinya, melewati gang yang sepi, Bima berjalan pelan menuju sasana, membuka pintu yang sudah familiar itu, ruangan yang sunyi menyambutnya. Samsak, ring, dan jejak-jejak keringatnya. Ia kembali berdiri di depan samsak, dan sambil perlahan mengenakan sarung tinju, ia bergumam. Sekarang baru benar-benar dimulai, kemenangan di atas ring bukanlah akhir. Itu adalah awal. Sekarang Bima tahu. Pertarungan yang sesungguhnya adalah melawan dirinya sendiri. Semua yang terjadi di sekolah, pertarungan dengan Kevin, dan kemenangannya, semuanya membawa Bima ke titik ini. Ia bukan lagi anak laki-laki yang hanya pasrah. Ia telah menjadi orang yang memilih sendiri, bertarung sendiri, dan bangkit sendiri. Ia melayangkan pukulan pertamanya ke samsak. Suara yang berat dan penuh keyakinan menggema di sasana yang sunyi. Suara itu adalah pertanda dari sebuah awal yang baru. Bagaimana cerita Bima hari ini? Jika Anda menikmati ceritanya, mohon dukungannya dengan berlangganan dan menyukai, dan jika Anda meninggalkan kesan Anda di kolom komentar, itu akan sangat berarti bagi kami. Terima kasih telah menonton hari ini.